Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian. Kita bersyukur pada hari Sabat ini kita boleh bersama-sama kembali. Meskipun kita belum bisa bersama-sama di gereja, tetapi biarlah pada hari Sabat ini saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, kita boleh dalam keadaan sehat-sehat selalu. Saya berharap saudara, meskipun kita berbakti hanya di rumah saja, tetapi biarlah kita semuanya boleh berbakti dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, berbicara dengan keadaan dunia yang ada saat ini, tentu seringkali membuat umat-umat Tuhan menjadi seringkali khawatir di dalam setiap kehidupannya. Dan saudara, di dalam Alkitab pun ada sebuah cerita di dalam Lukas pasal 12, saudara. Maka saudaraku sekalian, jika kita membuka di dalam Alkitab kita Lukas pasal 12, khususnya nanti di ayat yang ke-22, di mana di dalam perikop cerita ini saudaraku sekalian, pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula dengan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah cerita di mana murid-murid Yesus yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, mereka pun merasakan akan kekhawatiran, saudara. Sehingga Yesus mengingatkan kepada umat-umatnya, khususnya murid-muridnya yang ada pada saat itu, agar mereka tidak khawatir. Saudara, jika saudara mungkin pernah mendengar ataupun menyanyikan lagu dari lagu anak-anak, ya, mungkin beberapa waktu yang lalu, ketika saya masih anak-anak saudara, saya seringkali mendengarkan lagu ini, yaitu Rejoice in the Lord Always. Saudaraku sekalian, lagu ini seringkali kita nyanyikan saudara. Mungkin bagi kita yang tahu saat ini, lagu ini seringkali kita nyanyikan. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Saudara, lagu ini seringkali mungkin kita dengarkan dan kita nyanyikan saudara. Bagaimana supaya kita selalu bergembira di dalam hati dan selalu bergembira saudara. Saudara, jika kita memperhatikan atau mendengarkan akan lirik dari lagu ini saudara, maka di sana dikatakan selalu bergembira saudara. Tetapi saudaraku sekalian, kenyataannya seringkali ketika kita menyanyikan lagu ini sangat gampang, tapi ketika mempraktekannya seringkali itu susah. Saudaraku, cukup mudah untuk kita mengatakan jangan khawatir, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Saudara, kita sebagai manusia yang normal, pasti tentu kita seringkali mengalami yang namanya kekhawatiran. Semua khawatir membutuhkan akan uang, membutuhkan pekerjaan, apalagi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin diberhentikan oleh karena dampak daripada wabah virus corona. Tetapi saudaraku sekalian, itulah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Khawatir anak-anak akan memasuki akan tahun ajaran yang baru atau memasuki akan jenjang sekolah yang baru, tapi tidak ada biaya. Seringkali hal-hal seperti ini saudaraku sekalian membuat kita khawatir. Dan banyak hal saudara yang sering membuat kita khawatir, sehingga membuat emosi kita menjadi tidak karuan, atau membuat emosi kita merasa menjadi tidak tenang oleh karena kekhawatiran. Saudaraku sekalian, murid-murid Yesus pun merasa khawatir. Mereka sebagai manusia yang biasa-biasa saja, mereka juga merasa kekhawatiran. Mereka juga mungkin merasa kekurangan, saudara. Dari mana mereka akan hidup untuk kedepannya? Bagaimana mereka akan merasakan akan kebahagiaan kedepannya? Seringkali mungkin, saudara, itu menghantui akan murid-murid Yesus. Tetapi Yesus mengingatkan kepada mereka, saudara, agar mereka jangan khawatir. Saudaraku sekalian, khawatir adalah luapan emosi yang dirasakan oleh setiap manusia. Dan itu tentunya adalah hal yang normal. Tetapi yang menjadi masalah saudaraku sekalian, ketika saudara dan saya merasa khawatir, apa yang kita lakukan? Apakah kita mencari Tuhan? Ataukah kita mencari akan pertolongan daripada dunia ini? Tetapi saudara, ada juga orang yang khawatir. Khawatir kalau nanti saya menjadi orang tua, nanti kira-kira saya seperti apa? Saya juga pun seringkali khawatir, saudara. Saya khawatir kalau suatu saat saya berumah tangga, saya menjadi orang tua, saya memiliki anak-anak. Apakah anak-anak saya akan menjadi anak-anak yang baik, yang tidak mencoreng akan nama baik saya sebagai seorang gembala jemaat? Saya pun seringkali khawatir seperti itu, saudara. Semua orang juga pun khawatir. Khawatir dengan apa yang terjadi, saudara.
Tetapi saudaraku sekalian, kita diingatkan agar kita sebagai umat-umat Tuhan jangan khawatir. Bahkan ilmu pengetahuan saudara menemukan bahwa kekhawatiran dapat membuat umur manusia menjadi pendek. Atau bisa dikatakan saudara, yang seharusnya manusia itu memiliki umur yang panjang, tapi oleh karena kekhawatiran yang terus-menerus membuat dia menjadi saudara stres, dan seringkali membuat dia menjadi sakit, dan akhirnya saudara harus lebih cepat untuk beristirahat. Saudaraku sekalian, semua orang tentu saat ini sedang mencari kira-kira obat apa yang dapat menghilangkan akan kekhawatirannya. Tetapi saudaraku sekalian, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita punya obat yang luar biasa. Di awal ini saya mau katakan, kita punya obat yang luar biasa. Apa itu saudara? Yaitu kita harus berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan pertolongan-pertolongan yang tepat kepada kita. Saudara, seorang dokter bernama Dr. Charles Mayo mengatakan saudara, kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah, jantung, kelenjar, dan seluruh sistem saraf. Sangat jarang ditemukan orang meninggal karena workaholic ya, atau kecanduan kerja saudara. Tetapi banyak yang meninggal karena khawatir. Saudara, kita diingatkan saudara, di mana ilmu pengetahuan menemukan ketika kita mengalami atau merasakan kekhawatiran yang berlebihan, seringkali itu membuat umur kita menjadi pendek. Saudara, kata khawatir yang ada di dalam Lukas pasal 12 ayat 22, ternyata saudara itu juga muncul di dalam ayatnya yang ke-29. Yang diterjemahkan saudara, bahwa di sana dikatakan, jangan mempunyai pikiran yang cemas. Atau diterjemahkan secara harfiah yaitu, janganlah engkau bimbang atau ragu-ragu. Jadi saudaraku sekalian, yang dimaksudkan dengan ayat ini, dengan kata khawatir ini, saudaraku sekalian, adalah jangan memiliki pikiran yang cemas, jangan bimbang, jangan ragu-ragu, tapi harus memiliki keyakinan. Makanya di ayat yang ke-22 di sana dikatakan saudara, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena apa? Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Saudaraku sekalian, kekhawatiran itu juga kalau kita ilustrasikan sama seperti ketika saudara melihat sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Di mana kapal itu saudara, ketika dia terombang-ambing, tentunya ada nakoda yang di dalam kapal itu. Saudara, seringkali kadangkala kita sama seperti cerita ini. Sama seperti nakoda di kapal yang terombang-ambing itu. Di mana saudaraku sekalian, seringkali kita bingung, panik oleh karena keadaan situasi. Sehingga kita bingung bagaimana caranya saya mengarahkan akan kehidupan saya. Saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana saudara, seperti yang dikatakan khususnya di dalam Alkitab. Di dalam Filipi 4 ayat ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, yang Tuhan mau agar kita lakukan adalah jangan hendaknya kamu khawatir, jangan bimbang, jangan ragu-ragu, tapi nyatakanlah, serahkanlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur. Kenapa saudaraku sekalian? Karena nanti damai sejahtera Allah yang akan melindungi, memberikan kelegaan kepada hati setiap umat-umat Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam Matius 13 ayat 22 saudara, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Ini sebuah ilustrasi saudara yang ada di dalam Matius 13 ayat 22. Di mana seringkali saudara ketika firman itu ditabur atau benih itu ditabur saudara, seringkali ada semak duri yang menghimpit. Apa itu saudara? Yaitu kekhawatiran yang ada di dunia ini. Di mana seringkali saudara tipu daya, kekayaan-kekayaan yang ada di dunia ini saudara, itulah yang seringkali membuat atau menghimpit sehingga benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Saudara, seringkali kekhawatiran membuat iman kita menjadi tidak bertumbuh.
Tetapi saudaraku sekalian, walaupun badai itu harus datang setiap saat, walaupun saudara seringkali kita merasakan akan ketakutan saudara, tapi seperti yang dikatakan oleh kitab Filipi, janganlah hendaknya kita khawatir. Carilah Yesus. Cari Yesus. Minta pertolongan kepada Yesus. Sehingga Yesus akan memberikan pertolongannya dengan tepat waktu. Saudara, pada kenyataannya adalah orang yang selalu khawatir adalah orang-orang yang tidak akan pernah puas di dalam hidup. Dia merasa tidak puas, merasa kurang. Sehingga dia saudara merasa khawatir, bahkan hingga berlebihan. Orang yang khawatir saudara selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Bersungut-sungut di dalam hidupnya. Dia khawatir. Aduh nanti bagaimana ini ya? Aduh nanti seperti apa ya? Dan orang yang khawatir saudara, ternyata adalah orang-orang yang seringkali memiliki kekurangan atau kurang iman saudara. Saudaraku sekalian, seringkali kekhawatiran itu juga oleh karena iman yang kurang itu saudara, akhirnya membuat atau mematahkan semangat. Sehingga saudara kerohanian kita tidak bisa bertumbuh. Di dalam buku Roh Nubuat berkata saudara, kita tidak perlu khawatir saudara untuk masa yang akan datang. Kecuali saudara, kita telah melupakan akan setiap tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita di masa yang lampau. Artinya saudara, masalah-masalah yang kita hadapi di masa yang lampau atau di masa dahulu kala saudara, itu perlu kita renungkan setiap saat. Di mana ketika kita mengalami hal itu, ternyata Tuhan masih melindungi dan menyertai kita. Hingga saudara saat ini kita masih bisa hidup dan merasakan akan kehidupan kita dan tentunya berkat Tuhan. Saudara, akibat daripada kekhawatiran, seorang dokter bernama Martin Lloyd Jones, dia katakan, akibat dari mengkhawatirkan masa depan, Anda mengerutkan diri Anda sendiri dan menjadikan wajah kita berkerut. Jadi saudara, kalau kita suka khawatir saudara, jika kita suka khawatir, maka seringkali saudaraku sekalian, itu membuat fisik kita, di mana wajah kita menjadi berkerut. Bahkan Connie ten Boom, dia mengatakan saudara, kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok yang penuh derita. Kekhawatiran mengosongkan hari esok yang berisi kekuatan. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita khawatir dan selalu khawatir saudaraku sekalian, maka seringkali saudaraku sekalian, itu membuat kita menjadi tidak kuat untuk menghadapi kehidupan kita yang akan datang saudara. Saudaraku sekalian, tentu kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Dan itu adalah hal yang normal. Tetapi saudara, di dalam sebuah cerita di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12, di sana dikatakan, ya Allah kami, tidaklah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan yang menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Saudaraku sekalian, kita sebagai umat-umat Tuhan, seringkali kita merasakan kekhawatiran saudara. Bahkan seringkali sama seperti yang dikatakan oleh ayat ini saudara. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu saudara. Tetapi saudaraku sekalian, ayat ini katakan, walaupun kita tidak tahu saudara, tetapi yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan adalah mata itu, yaitu iman kita selalu harus tertuju kepada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu saudara, solusi apa yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita tertuju kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, maka saudaraku sekalian, yakinlah Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Saudaraku sekalian, di dalam dunia ini selalu ada dua kemungkinan yang selalu membuat kita khawatir. Yaitu saudara, kadangkala kita merasa saya ingin menjadi hidup orang kaya. Tetapi di satu sisi saudara kita khawatir kadang, aduh saya takut menjadi orang miskin. Mungkin saudara, kadangkala kita juga mengkhawatirkan, hari ini saya bisa makan, tapi besok bagaimana? Apakah saya masih bisa makan atau tidak? Mungkin juga kita berpikir, aduh kalau saya hari ini sakit, saya berharap besok tidak sakit. Aduh saya takut, saya melihat ada kematian, saya takut supaya besok-besok saya tidak mati. Aduh, kadangkala saudaraku sekalian juga kita khawatir, nanti kira-kira apakah saya masuk surga atau tidak masuk surga saudara. Saudara, seringkali kita dibayangi hal-hal seperti ini di dalam dua sisi.
Di mana seringkali di satu sisi kita khawatir. Tetapi di satu sisi saudara, seringkali kita ingin untuk tidak khawatir. Tetapi saudaraku sekalian, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita haruslah menjadi umat-umat Tuhan yang selalu optimis, selalu yakin dan percaya. Sama seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 6. Bahwa janganlah hendaknya kita khawatir. Saudaraku sekalian, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan takut saudara, serahkan kepada Tuhan. Meskipun beban kita begitu berat, jangan takut, serahkan kepada Tuhan. Meskipun kadangkala kita bingung saudara, kita tidak tahu mau buat apa saudara, tapi biarlah mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Selalu tertuju dan selalu tertuju. Kenapa? Karena tentunya Tuhan akan memberikan pertolongan yang tepat kepada kita. Saudaraku sekalian, marilah kita mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Sehingga itu boleh memberikan kita keyakinan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang dengan optimis oleh karena selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.